Halo, perkenalkan dengan saya Dr. Ivana Susanti, konselor laktasi di Rumah Sakit Ibu dan Anak Melinda Bandung. Di video kali ini kita akan coba membahas beberapa pertanyaan mengenai kiat sukses menyusui si kecil. Bagi mama papa yang belum nonton video sebelumnya, boleh diklik di atas membahas mengenai persiapan untuk menyusui sejak masa kehamilan. Kita ini dianugerahi cuma punya 2 hormon dalam tubuh kita buat ngurusin perasian kita. Ada yang pertama namanya prolaktin. Dia kerjanya ngapain? Dia kerjanya produksi ASI. Cara produksinya gimana? Dia akan produksi ASI lebih banyak kalau payudara dikosongkan. Jadi makin sering payudara dikosongkan, tenang aja, produksinya akan makin banyak sendiri. Jadi agak keliru kalau ada mama-mama yang, aduh, abis lahiran kayaknya aku asinya belum ada, kayaknya aku asinya belum banyak. Nantilah aku nunggu agak banyak dulu baru aku kasihin. Kenapa agak keliru? Karena istilahnya nggak akan banyak-banyak. Harus sering-sering dikenyotin, sering-sering dikosongin, sering-sering ditempelin baru tambah banyak sendiri. Pokoknya supply-nya akan sesuai dengan demand-nya. Cuma jangan lupa ada hormon nomor 2 namanya oksitosin. Dia kerjanya ngapain sih? Dia kerjanya memperlancar pengeluaran ASI. Jadi supaya produk ASI yang ada di dalam itu bisa keluar, selain si dede atau alat atau tangan yang ngeluarin, ada hormon yang namanya oksitosin ini. Dia yang bikin mancer, lancar. Oksitosin kerjanya dipengaruhi oleh apa? Biasanya dipengaruhi oleh pikiran. Jadi katanya yang lagi nyusuin mah mesti happy, mesti pede salah satunya. Mudah-mudahan dengan nonton video hari ini bisa bikin lebih pede. Nggak boleh stres. Masa menyusuinya itu sendiri pun adalah fase hidup seorang wanita yang cukup galau. Jangankan dikasih lahiran pas pandemi begini, jangankan dikasih berita ini itu, oh ternyata si dede harus diperiksa ini atau itu. Kadang lagi nggak ada situasi khusus apapun, seorang ibu baru lahiran, tiba-tiba ada yang ngunjungin cuma nanya, gimana bu asinya? Ada loh ibu-ibu yang udah ciut banget cuma ditanya gitu doang. Nah yang gitu tuh seringkali tidak terhindarkan, tapi tolong dibikin kalau memang ada bete-nya atau lagi ada sedihnya, jangan terlalu berlarut-larut, dibikin lebih ringan aja, dibikin lebih ease aja. Nggak boleh ada rasa nyeri berlebih, makanya mungkin dokter obgynnya atau bidannya suka ngasih obat nyerinya rada lumayan. Nggak boleh capek berlebih, namanya punya baby kecil pasti capek. Tapi kadang kalau misalkan capeknya yang sampai bikin aduh udah ngapain, aduh udah nggak bisa ngapa-ngapain, susah juga. Kenapa? Takutnya ada gangguan oksitosin tadi. Kalau oksitosin terganggu, jangan-jangan asinya ada, jangan-jangan asinya cukup, jangan-jangan asinya banyak. Tapi kadang waktu si adik atau alat atau tangan coba keluarin, keluar sedikit, terus atau bahkan bisa kayak nggak ada sama sekali. Kita dianugerahi cuma punya 2 hormon ini. Jadi kalau ngomong kuncinya juga kalau bukan masalah teknik ya, cuma 2. 1, nanti sering-sering aja kenyotin, sering-sering aja keluarin, sering-sering aja kosongin. Yang nomor 2, dibikin lebih ringan aja. ASI itu memang ada 2. Ada 1 ASI awal atau foremilk, ada 2 ASI akhir atau hindmilk. Foremilk ini tinggi protein, hindmilk ini tinggi karbohidrat dan lemak. Kita pengen si dedek kalau nete itu dapat gizinya seimbang ya, semuanya dapat. Jadi nanti kalau misalkan nete ini tuh sampai 1 payudara selesai atau habis atau terasa kosong atau sampai si dedeknya ngelepas sendiri, baru pindahin ke payudara lainnya. Maksudnya gimana? Kebayang kalau baru bentak yang kiri baru dapat formilk, udah ibu pindahin ke sebelahnya, mulai dari formilk lagi. Takutnya kalau dia nanti nggak dapat cukup hindmilk, nanti berat badannya naiknya kurang cepat. Intinya kita pengen kalau si dede itu neteknya gizinya seimbang. Jadi kalau misalkan nete itu sampai 1 beres baru pindahin ke yang lainnya. Formilk sama hindmilk kalau di pumping itu bedanya gimana sih? Kalau misalkan di pumping udah gitu disimpan kayak gini kan kadang suka misah ya. Yang lebih encer, yang lebih bening, yang lebih banyak itu formilknya. Hindmilknya itu biasanya yang lebih kental, yang lebih sedikit, yang ada di atas itu hindmilk. ASI itu jelas merupakan satu-satunya nutrisi yang paling sempurna buat baby itu sendiri. Dari sisi pencernaannya, dari sisi komposisi gizinya, dari sisi enzim-enzim yang bikin mudah diserapnya, itu udah paling oke, paling tepat, paling benar dibanding susu sapi atau susu kambing yang walaupun sama-sama ciptaan Tuhan tapi kan peruntukannya beda.
Dan apalagi kalau dibanding dengan susu formula. Yang nomor 2, dari sisi ekonomis tentu jauh lebih murah dibanding harus pakai susu-susu yang lainnya. Nah, yang jelas kalau nyusuin langsung bondingnya beda. Bondingnya jauh lebih erat dibanding kalau kita nyusuin dengan cara lain ataupun pakai susu formula. Kemudian yang jelas bisa menunda kehamilan baru juga untuk beberapa bulan pertama kalau ASINya eksklusif ya. Sama untuk kesehatan ibunya juga jauh lebih oke, kesehatan payudara ibunya. Langkah-langkahnya oke deh. Kalau untuk pertama mungkin memang kita tempelin dulu puting kita ke bibir si baby. Tempel-tempelin. Kalau emang mau, biasanya dia mulai dari terus mangap. Waktu lagi mangap, kita masukin sedalam-dalamnya. Sebenarnya nggak ada satupun cara paling benar masukin sedalam-dalamnya itu harus kayak gimana. Yang penting nanti ada 3 poin perlekatan yang harus tercapai. 1, waktu lagi netek, bibir atas dan bibir bawah dede dua-duanya terlipat keluar, doer gitu ya. Nah, kayak gitu. Yang kedua, nanti areola atau area kehitamannya ini sebisa mungkin semuanya masuk. Maksudnya gimana? Karena kita pengen si dede itu nanti netek itu pada payudara, bukan hanya pada puting saja. Kenapa? Karena di dalamnya itu kurang lebih anatominya kayak begini. Ada yang kuning-kuning ini mah lemak, ini mah yang bentuk payudara kita bahkan sebelum kita nyusuin. Ada yang kalau di sini sih dikasih warna biru ya, lurus-lurus gini doang, kagak ada gentongnya. Benar-benar cuma gini aja. Jadi kalau kosong-kosongnya di sini, kalau penuh-penuhnya juga di sini. Kebayang anatominya kayak begini, tapi ternyata si dede genjot terus, cuma di puting aja. Di sini tidak terpompa, tidak terhisap secara efektif, itu satu hal. Hal yang kedua, takutnya nyeri. Namanya dede kalau belum bergigi, seharusnya netein nggak nyeri. Nyeri kalau dilanjut terus, kadang puting bisa lecet. Lecet kalau dilanjut terus, kadang lagi pumping bisa keluar darahnya. Nanti kalau kayak gitu kaget lagi sendiri, harus healing lagi, apalagi menghindari hal yang nggak perlu. Jadi kita pengen si dede itu menetek sampai areola atau area kehitamannya ini sebisa mungkin semuanya masuk. Terakhir nanti dagu si dede menempel pada payudara. Poin ini mau ngomong apa sih? Kebayang si dede kalau netein kayak begini, hidungnya ketutup ya. Kalau dengan dagu menempel pada payudara, hidung jadi sedikit lebih lepas. Jadi si dede bisa lebih enjoy, napasnya juga lebih oke. Tapi untuk poin terakhir ini ibu nggak usah terlalu bikin pusing deh. Selagi ibu nanti bisa ngerasain dia isep telan, isep telan. Artinya dia nafas. Jadi kalau dari langkah-langkahnya sih seperti tadi, kalau udah mulai mangap dimasukin aja, masukin yang penting 3 poin perlekatan tadi tercapai. Posisi kalau yang paling umum sih nggak banyak lah, ada kalau memang bahasa teoritis ada yang disebutnya cradle. Cradle itu kayak begini nih. Atau ada yang selanjutnya bisa juga dengan begini. Kalau misalkan cross cradle atau yang megangnya begini, kita itu megangnya di tengkuknya, di bagian yang kerasnya kayak begini. Oke, atau ada yang disebutnya juga football position. Football position tuh gimana? Jadi kayak pemain football nih si dedeknya di bawah kayak begini. Tapi maksudnya apa? Misalkan di sini mau diganjel pakai bantal buat menyusui itu boleh. Cuma pesan aku kalau misalkan mau sambil boboan, yang penting kaki ibunya bagian yang lebih atasnya dilipat. Dilipat maksudnya apa? Misalkan kalau ibunya sampai ketiduran waktu sambil menyusuin supaya nggak sampai niban, menindih, ngejeblak sampai ke si adik. Yang penting waktu nyusuin itu memang ada bahasa teoritisnya katanya. Telinga, bahu, dan lengan baby dalam satu garis lurus. Di sini mau ngomongin apa sih? Jadi misalkan waktu lagi netein tuh kayak gini benar-benar dia di hadapan payudara kita, tidak ada apapun yang menghalangi termasuk tangan dia sendiri. Maksudnya jangan jadi posisinya itu begini loh. Kebayang kita juga dewasa disuruh minum posisi kayak begini. Dikasih minum dari sini mau pakainya sedotan sekalipun biasanya nggak nyaman. Mimi itu enaknya lewat depan kayak begini sama dia juga. Jadi kalau misalkan posisinya cradle begini, rotate sama badan-badannya semua ada di hadapan payudara kita. Jadi kalau misalkan mau
cross cradle juga sama begini. Kalau misalkan mau yang kayak football position pun sama. Jadi ininya sih lehernya dia tetap ke depan. Sama kalau misalkan mau posisinya boboan pun sama, jadinya jangan kayak begini, tapi betul-betul dirotate sama badannya sampai menghadap payudara kita. Kalau tanda-tanda cukup ASI sih biasanya setelah dia nete yang tadinya nangis atau bahkan kadang ada yang marah-marah jadi tenang, jadi rileks. Tahu cukup dari mana sampai dia yang lepasin sendiri atau kadang bahkan tidur. Dua hal ini yang nanti perlu dipantau. Satu, yang penting berat badan cukup. Yang nomor dua, yang penting pipis cukup. Berat badan cukup taunya dari mana? Ikutin aja grafik berat badan baby yang ada di belakang buku dokter anak. Semua baby begitu dilahirkan nanti akan turun dulu berat badannya. Selagi berat badannya turunnya tidak di atas 10%. Jadi kalau misalkan baby keluar 3 kilo, yang penting nanti selama ada penurunan itu nggak sampai di bawah 2,7 itu masih oke. Dan kalau gizi yang kita kasihin cukup, nanti di hari ke-10 atau maksimal di hari ke-14 dia udah harus balik ke 3 kilo lagi. Iseng-iseng belum 10 hari nimbang, tuh baby yang tadinya 3 kilo sebelum 10 hari ditimbang bisa 3,1. Itu jelas udah artinya cukup. Berat badan cukup taunya dari situ. Pipis cukup taunya dari mana? Baby kalau udah lewat 3 hari, terutama kalau udah lewat seminggu, yang penting tiap 4 jam ada basahan. Sementara kita nggak ngomong dulu warnanya apa, sementara kita nggak ngomong dulu berapa banyak, itu artinya cukup. Selagi berat badan cukup, pipis cukup, udah nggak usah worry. Berarti apa yang kita kasihin di sini cukup. Hal khusus yang perlu dihindari sih enggak, tapi maksudnya yang penting enggak, jaga kebersihan, jangan jorok. Kemudian dari segi yang dikonsumsinya juga harus baik. Jadi kalau memang ada kebiasaan mengkonsumsi alkohol yang seperti itu jelas harus dihindari. Kebiasaan merokok itu harus dihindari, tapi kalau hal-hal khusus sih enggak. Untuk urusan produksi, kalau ibu lagi sakit sebetulnya selagi ibunya masih tetap frekuensi ngeluarinnya cukup sering, produksinya akan tetap. Cuma kalau untuk urusan amankah mengkonsumsi obat, makanya kalau misalkan ibu berobat, ibu harus ngomong sama dokternya bahwa saya keadaannya lagi menyusui. Kalau obat-obat yang dikonsumsinya itu yang memang aman buat baby, ya sebenarnya nggak ada masalah dalam arti efek ke babynya, dan yang jelas nggak ada masalahnya untuk urusan ke produksi. Mengenai puting tidak keluar atau puting datar atau mohon maaf kadang ada putingnya yang sampai mendelep, itu gimana? Pada umumnya nggak usah sampai harus dikeluarin kok. Yang penting si dede tadi perlekatannya bisa oke, dia hapnya bisa sedalam-dalamnya. Kebayang kalau ternyata si dede hapnya bisa seperti ini, terus dia memerah payudara kita seperti ini, kira-kira bentuk puting jadi penting nggak? Mau putingnya begini, mau putingnya datar, mau putingnya mendelep sekalipun jadi agak nggak penting. Kenapa? Karena puting ini betul-betul sebagai hanya titik keluarnya aja, jalan keluarnya aja. Bantu pekerjaan ibu yang lainnya yang di rumah supaya dia nggak terlalu capek. Kemudian bantu dari sisi support, bikin ibunya pede, bikin ibunya happy, bikin ibunya senang biar lebih lancar keluarnya. Itu aja sih. Terima kasih buat semua mama papa yang udah nonton. Kalau boleh ditarik kesimpulan, sebetulnya bagaimana supaya sukses menyusui si kecil, satu, nanti yang penting sering-sering ditetein dedeknya sesuai dengan kemauan dia. Yang nomor dua, kalau ada masalah atau ada situasi apa, dihandle barengan bersama papa, dibikin lebih ringan aja, dibikin lebih bisa aja. Makasih ya, bye-bye. Jangan lupa like, komen, dan subscribe akun YouTube mamapapa.id agar Mamin bisa lebih semangat lagi untuk membagikan berbagai informasi untuk moms dan keluarga.
Kalau mau nonton video yang lainnya, bisa klik di sini ya. Oke, mamapapa.id pamit dulu ya Mams. Terima kasih.